Tribuners, kita lanjut menuju ke berita selanjutnya, yakni terdapat kasus penjarahan di kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang akrab dijuluki Crazy Rich Priok terus diselidiki aparat kepolisian. Menurut Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara turut menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di Rumah Sahroni yang terletak di Jalan Swasembada Timur 21, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Senin 1 September sore. Salah satu fokus utama penyelidikan itu yakni adalah keberadaan senjata api yang diduga dijarah massa saat aksi perusakan maksud kami, yakni saat perusakan rumah berlangsung. Dari informasi yang beredar, sempat muncul video yang memperlihatkan senjata laras panjang dengan surat izin kepemilikan atas nama seorang berwajah mirip Sahroni. Dugaan ini membuat polisi bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat saat itu terlihat memasuki rumah Sahroni dengan dibantu tim identifikasi dari Polres Jakarta Utara. Diketahui setelah lebih dari 1 jam melakukan pemeriksaan, petugas juga mendatangi Sekretariat RW setempat untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari warga sekitar. Meski upaya penyelidikan terus dilakukan, pihak kepolisian menyebut bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari Sahroni sebagai pemilik rumah. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 5 saksi yang diduga mengetahui peristiwa perusakan dan penjarahan tersebut. Kendati demikian, Tribuners, belum ada satupun pelaku yang diamankan. Diketahui insiden penjarahan di rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Ratusan massa tidak dikenal merangsek masuk ke kawasan rumah legislator tersebut. Mereka merusak pagar, menghancurkan mobil-mobil mewah milik Sahroni, serta mengobrak-abrik bagian dalam rumah. Tak hanya itu, massa juga menjarah berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga hingga berangkas berisi uang tunai. Kondisi rumah pun saat itu dilaporkan mengalami kerusakan parah pasca kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Nasdem minta DPR stop gaji hingga tunjangan bagi Sahroni Nafa Urbah. Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus non-aktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima Selasa, 2 September 2025. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel, ucap Victor. Victor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya. Anggota DPR dinonaktifkan. Diberitakan sebelumnya, 5 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah. Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak serta-merta kehilangan status sebagai wakil rakyat. Sebab,
Status nonaktif berarti mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Status nonaktif bisa disamakan dengan pemberhentian sementara. Artinya, meski aktivitas mereka di parlemen dibatasi, secara administratif status keanggotaan masih melekat. Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priok ke Polres Metro Jakarta Utara pada Senin 1 September 2025 malam. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya dan diterima langsung oleh pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun penanganan lebih lanjut kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan dibuat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah lebih dulu melakukan penyelidikan awal. Polisi bahkan telah memeriksa 5 orang terkait insiden penjarahan tersebut. Meski demikian, identitas kelima orang yang diperiksa belum dapat diungkapkan ke publik. Sebagai informasi, penjarahan massa terjadi di rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok pada Sabtu 30 Agustus sore. Massa tak dikenal merusak rumah, menghancurkan mobil, serta mengambil sejumlah barang berharga milik Sahroni. Akibat insiden tersebut, kaca rumah pecah, furniture hancur, dan kondisi kediaman Sahroni tampak porak-poranda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kita lanjut menuju ke berita selanjutnya, yakni terdapat kasus penjarahan di kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang akrab dijuluki Crazy Rich Priok terus diselidiki aparat kepolisian. Menurut Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara turut menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Sahroni yang terletak di Jalan Swasembada Timur 21, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Senin 1 September sore. Salah satu fokus utama penyelidikan itu yakni adalah keberadaan senjata api yang diduga dijarah massa saat aksi perusakan maksud kami, yakni saat perusakan rumah berlangsung. Dari informasi yang beredar, sempat muncul video yang memperlihatkan senjata laras panjang dengan surat izin kepemilikan atas nama seorang berwajah mirip Sahroni. Dugaan ini membuat polisi bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat saat itu terlihat memasuki rumah Sahroni dengan dibantu tim identifikasi dari Polres Jakarta Utara. Diketahui setelah lebih dari 1 jam melakukan pemeriksaan, petugas juga mendatangi Sekretariat RW setempat untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari warga sekitar. Meski upaya penyelidikan terus dilakukan, pihak kepolisian menyebut bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari Sahroni sebagai pemilik rumah. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 5 saksi yang diduga mengetahui peristiwa perusakan dan penjarahan tersebut. Kendati demikian, Tribuners, belum ada satupun pelaku yang diamankan. Diketahui insiden penjarahan di rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Ratusan massa tidak dikenal merangsek masuk ke kawasan rumah legislator tersebut. Mereka merusak pagar, menghancurkan mobil-mobil mewah milik Sahroni, serta mengobrak-abrik bagian dalam rumah. Tak hanya itu, massa juga menjarah berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga hingga berangkas berisi uang tunai.
Kondisi rumah pun saat itu dilaporkan mengalami kerusakan parah pasca kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Nasdem minta DPR stop gaji hingga tunjangan bagi Sahroni Nafa Urbah. Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima Selasa, 2 September 2025. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel, ucap Victor. Victor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya. Anggota DPR dinonaktifkan. Diberitakan sebelumnya, 5 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah. Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak serta-merta kehilangan status sebagai wakil rakyat. Sebab, status nonaktif berarti mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Status nonaktif bisa disamakan dengan pemberhentian sementara. Artinya, meski aktivitas mereka di parlemen dibatasi, secara administratif status keanggotaan masih melekat. Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priok ke Polres Metro Jakarta Utara pada Senin 1 September 2025 malam. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya dan diterima langsung oleh pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun penanganan lebih lanjut kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan dibuat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah lebih dulu melakukan penyelidikan awal. Polisi bahkan telah memeriksa 5 orang terkait insiden penjarahan tersebut. Meski demikian, identitas kelima orang yang diperiksa belum dapat diungkapkan ke publik. Sebagai informasi, penjarahan massa terjadi di rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok pada Sabtu 30 Agustus sore. Massa tak dikenal merusak rumah, menghancurkan mobil, serta mengambil sejumlah barang berharga milik Sahroni. Akibat insiden tersebut, kaca rumah pecah, furniture hancur, dan kondisi kediaman Sahroni tampak porak-poranda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribuners, kita lanjut menuju ke berita selanjutnya, yakni terdapat kasus penjarahan di kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang akrab dijuluki Crazy Rich Priok terus diselidiki aparat kepolisian. Menurut Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara turut menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di Rumah Sahroni yang terletak di Jalan Swasembada Timur 21, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Senin 1 September sore. Salah satu fokus utama penyelidikan itu yakni adalah keberadaan senjata api yang diduga dijarah massa saat aksi perusakan maksud kami, yakni saat perusakan rumah berlangsung. Dari informasi yang beredar, sempat muncul video yang memperlihatkan senjata laras panjang dengan surat izin kepemilikan atas nama seorang berwajah mirip Sahroni. Dugaan ini membuat polisi bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat saat itu terlihat memasuki rumah Sahroni dengan dibantu tim identifikasi dari Polres Jakarta Utara. Diketahui setelah lebih dari 1 jam melakukan pemeriksaan, petugas juga mendatangi Sekretariat RW setempat untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari warga sekitar. Meski upaya penyelidikan terus dilakukan, pihak kepolisian menyebut bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari Sahroni sebagai pemilik rumah. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 5 saksi yang diduga mengetahui peristiwa perusakan dan penjarahan tersebut. Kendati demikian, Tribuners, belum ada satupun pelaku yang diamankan. Diketahui insiden penjarahan di rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Ratusan massa tidak dikenal merangsek masuk ke kawasan rumah legislator tersebut. Mereka merusak pagar, menghancurkan mobil-mobil mewah milik Sahroni, serta mengobrak-abrik bagian dalam rumah. Tak hanya itu, massa juga menjarah berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga hingga berangkas berisi uang tunai. Kondisi rumah pun saat itu dilaporkan mengalami kerusakan parah pasca kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Nasdem minta DPR stop gaji hingga tunjangan bagi Sahroni Nafa Urbah. Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus non-aktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima Selasa, 2 September 2025. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel, ucap Victor. Victor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya. Anggota DPR dinonaktifkan. Diberitakan sebelumnya, 5 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah. Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak serta-merta kehilangan status sebagai wakil rakyat. Sebab,
Status nonaktif berarti mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Status nonaktif bisa disamakan dengan pemberhentian sementara. Artinya, meski aktivitas mereka di parlemen dibatasi, secara administratif status keanggotaan masih melekat. Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priok ke Polres Metro Jakarta Utara pada Senin 1 September 2025 malam. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya dan diterima langsung oleh pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi, membenarkan adanya laporan tersebut. Namun penanganan lebih lanjut kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan dibuat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah lebih dulu melakukan penyelidikan awal. Polisi bahkan telah memeriksa 5 orang terkait insiden penjarahan tersebut. Meski demikian, identitas kelima orang yang diperiksa belum dapat diungkapkan ke publik. Sebagai informasi, penjarahan massa terjadi di rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok pada Sabtu 30 Agustus sore. Massa tak dikenal merusak rumah, menghancurkan mobil, serta mengambil sejumlah barang berharga milik Sahroni. Akibat insiden tersebut, kaca rumah pecah, furniture hancur, dan kondisi kediaman Sahroni tampak porak-poranda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kita lanjut menuju ke berita selanjutnya, yakni terdapat kasus penjarahan di kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang akrab dijuluki Crazy Rich Priok terus diselidiki aparat kepolisian. Menurut Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara turut menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Sahroni yang terletak di Jalan Swasembada Timur 21, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Senin 1 September sore. Salah satu fokus utama penyelidikan itu yakni adalah keberadaan senjata api yang diduga dijarah massa saat aksi perusakan, maksud kami, yakni saat perusakan rumah berlangsung. Dari informasi yang beredar, sempat muncul video yang memperlihatkan senjata laras panjang dengan surat izin kepemilikan atas nama seorang berwajah mirip Sahroni. Dugaan ini membuat polisi bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat saat itu terlihat memasuki rumah Sahroni dengan dibantu tim identifikasi dari Polres Jakarta Utara. Diketahui setelah lebih dari 1 jam melakukan pemeriksaan, petugas juga mendatangi Sekretariat RW setempat untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari warga sekitar. Meski upaya penyelidikan terus dilakukan, pihak kepolisian menyebut bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari Sahroni sebagai pemilik rumah. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 5 saksi yang diduga mengetahui peristiwa perusakan dan penjarahan tersebut. Kendati demikian, Tribuners, belum ada satupun pelaku yang diamankan. Diketahui insiden penjarahan di rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Ratusan massa tidak dikenal merangsek masuk ke kawasan rumah legislator tersebut. Mereka merusak pagar, menghancurkan mobil-mobil mewah milik Sahroni, serta mengobrak-abrik bagian dalam rumah. Tak hanya itu, massa juga menjarah berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga hingga berangkas berisi uang tunai.
Kondisi rumah pun saat itu dilaporkan mengalami kerusakan parah pasca kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Nasdem minta DPR stop gaji hingga tunjangan bagi Sahroni Nafa Urbah. Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus non-aktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima Selasa, 2 September 2025. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel, ucap Victor. Victor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya. Anggota DPR dinonaktifkan. Diberitakan sebelumnya, 5 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah. Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak serta-merta kehilangan status sebagai wakil rakyat. Sebab, status nonaktif berarti mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Status nonaktif bisa disamakan dengan pemberhentian sementara. Artinya, meski aktivitas mereka di parlemen dibatasi, secara administratif status keanggotaan masih melekat. Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priok ke Polres Metro Jakarta Utara pada Senin 1 September 2025 malam. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya dan diterima langsung oleh pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun penanganan lebih lanjut kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan dibuat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah lebih dulu melakukan penyelidikan awal. Polisi bahkan telah memeriksa 5 orang terkait insiden penjarahan tersebut. Meski demikian, identitas kelima orang yang diperiksa belum dapat diungkapkan ke publik. Sebagai informasi, penjarahan massa terjadi di rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok pada Sabtu 30 Agustus sore. Massa tak dikenal merusak rumah, menghancurkan mobil, serta mengambil sejumlah barang berharga milik Sahroni. Akibat insiden tersebut, kaca rumah pecah, furniture hancur, dan kondisi kediaman Sahroni tampak porak-poranda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribuners, kita lanjut menuju ke berita selanjutnya, yakni terdapat kasus penjarahan di kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang akrab dijuluki Crazy Rich Priok terus diselidiki aparat kepolisian. Menurut Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara turut menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Sahroni yang terletak di Jalan Swasembada Timur 21, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Senin 1 September sore. Salah satu fokus utama penyelidikan itu yakni adalah keberadaan senjata api yang diduga dijarah massa saat aksi perusakan maksud kami, yakni saat perusakan rumah berlangsung. Dari informasi yang beredar, sempat muncul video yang memperlihatkan senjata laras panjang dengan surat izin kepemilikan atas nama seorang berwajah mirip Sahroni. Dugaan ini membuat polisi bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat saat itu terlihat memasuki rumah Sahroni dengan dibantu tim identifikasi dari Polres Jakarta Utara. Diketahui setelah lebih dari 1 jam melakukan pemeriksaan, petugas juga mendatangi Sekretariat RW setempat untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari warga sekitar. Meski upaya penyelidikan terus dilakukan, pihak kepolisian menyebut bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari Sahroni sebagai pemilik rumah. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 5 saksi yang diduga mengetahui peristiwa perusakan dan penjarahan tersebut. Kendati demikian, Tribuners, belum ada satupun pelaku yang diamankan. Diketahui insiden penjarahan di rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Ratusan massa tidak dikenal merangsek masuk ke kawasan rumah legislator tersebut. Mereka merusak pagar, menghancurkan mobil-mobil mewah milik Sahroni, serta mengobrak-abrik bagian dalam rumah. Tak hanya itu, massa juga menjarah berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga hingga berangkas berisi uang tunai. Kondisi rumah pun saat itu dilaporkan mengalami kerusakan parah pasca kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Nasdem minta DPR stop gaji hingga tunjangan bagi Sahroni Nafa Urbah. Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus non-aktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima Selasa, 2 September 2025. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel, ucap Victor. Victor menambahkan, Nasdem mengajak seluruh pihak untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pungkasnya. Anggota DPR dinonaktifkan. Diberitakan sebelumnya, 5 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah. Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak serta-merta kehilangan status sebagai wakil rakyat. Sebab,
Status nonaktif berarti mereka untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan kewenangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Status nonaktif bisa disamakan dengan pemberhentian sementara. Artinya, meski aktivitas mereka di parlemen dibatasi, secara administratif status keanggotaan masih melekat. Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni resmi melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priok ke Polres Metro Jakarta Utara pada Senin 1 September 2025 malam. Laporan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya dan diterima langsung oleh pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibda Mariati Jonggi membenarkan adanya laporan tersebut. Namun penanganan lebih lanjut kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan dibuat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah lebih dulu melakukan penyelidikan awal. Polisi bahkan telah memeriksa 5 orang terkait insiden penjarahan tersebut. Meski demikian, identitas kelima orang yang diperiksa belum dapat diungkapkan ke publik. Sebagai informasi, penjarahan massa terjadi di rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok pada Sabtu 30 Agustus sore. Massa tak dikenal merusak rumah, menghancurkan mobil, serta mengambil sejumlah barang berharga milik Sahroni. Akibat insiden tersebut, kaca rumah pecah, furniture hancur, dan kondisi kediaman Sahroni tampak porak-poranda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kita lanjut menuju ke berita selanjutnya, yakni terdapat kasus penjarahan di kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang akrab dijuluki Crazy Rich Priok terus diselidiki aparat kepolisian. Menurut Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara turut menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Sahroni yang terletak di Jalan Swasembada Timur 21, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Senin 1 September sore. Salah satu fokus utama penyelidikan itu yakni adalah keberadaan senjata api yang diduga dijarah massa saat aksi perusakan maksud kami, yakni saat perusakan rumah berlangsung. Dari informasi yang beredar, sempat muncul video yang memperlihatkan senjata laras panjang dengan surat izin kepemilikan atas nama seorang berwajah mirip Sahroni. Dugaan ini membuat polisi bergerak cepat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat saat itu terlihat memasuki rumah Sahroni dengan dibantu tim identifikasi dari Polres Jakarta Utara. Diketahui setelah lebih dari 1 jam melakukan pemeriksaan, petugas juga mendatangi Sekretariat RW setempat untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari warga sekitar. Meski upaya penyelidikan terus dilakukan, pihak kepolisian menyebut bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari Sahroni sebagai pemilik rumah. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 5 saksi yang diduga mengetahui peristiwa perusakan dan penjarahan tersebut. Kendati demikian, Tribuners, belum ada satupun pelaku yang diamankan. Diketahui insiden penjarahan di rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Ratusan massa tidak dikenal merangsek masuk ke kawasan rumah legislator tersebut. Mereka merusak pagar, menghancurkan mobil-mobil mewah milik Sahroni, serta mengobrak-abrik bagian dalam rumah. Tak hanya itu, massa juga menjarah berbagai barang berharga mulai dari peralatan elektronik, perabot rumah tangga hingga berangkas berisi uang tunai.
Kondisi rumah pun saat itu dilaporkan mengalami kerusakan parah pasca kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Nasdem minta DPR stop gaji hingga tunjangan bagi Sahroni Nafa Urbah. Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari keanggotaan di DPR RI. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai, ujar Victor dalam siaran pers yang diterima Selasa, 2 September 2025. Selain itu, Victor menjelaskan bahwa saat ini penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbah dari DPR RI juga sedang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai akan menjadi dasar bagi Nasdem untuk mengambil langkah selanjutnya setelah penonaktifan keduanya dari DPR RI. Seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.